Oke, selamat sore semuanya. Eh, Pada hari ini, 6 September 2023, saya Dimyati dikasih kesempatan untuk membuat presentasi terkait apa aja dan bagaimana treatment ataupun hal-hal yang dilakuin selama magang di Wave Studio. Oke, selanjutnya ada 3 poin yang bakal saya sampaikan di kesempatan kali ini. Yang pertama itu siapa, yang kedua itu apa, dan yang ketiga itu bagaimana. Oke, sebelum saya lanjut, siapa di sini itu mungkin beberapa tempat yang saya singgahi ataupun tempat di mana saya coba belajar. Paling enggak saya memberitahu bahwa latar belakang saya pribadi itu dari mana dan sampai sekarang prosesnya gimana. Nama saya Dimyati, saya asli dari Tegal, 24 Juni 1995. Nah, saya merantau ke Jakarta itu dari tahun 2012. Yang pertama itu apa yang saya lakuin, saya ke Jakarta itu pertama karena iri dengan teman-teman saya yang notabene-nya dia ke Jakarta, tapi setelah pulang ke Jakarta itu bawa motor, ada yang bawa mobil, dan di situ saya iri. Nah, saya punya pemikiran bahwa oh, kenapa nggak saya pribadi yang mengejar itu gitu. Kemudian saya ikut ke Jakarta itu untuk pertama kalinya. Saya tinggal di Bekasi, ngikut orang itu jualan martabak di Pasar Senen. Nah, setiap hari itu kayak gitu hampir selama 2 bulan. Nah, kemudian saya coba tanya teman-teman. Kemudian saya masuk ke kuli bangunan dulu. Kuli bangunan dari ngangkat-ngangkat pasir sampai bisa dibilang masang keramik itu saya lakuin itu di Muara Angke, Pantai Indah Kapuk, terus daerah Cengkareng situ. Sejalannya waktu, saya mikir, wah nggak bisa nih kalau sumpama aku pengen coba naik level dengan ijazahku yang cuma SMP. Kemudian nabung, saya lanjut ke sekolah paket C. Pikiranku ya gimana nih bisa cari ilmu yang bisa dibilang lebih dari apa yang cuma anak kampung datang ke Jakarta gitu. Kemudian aku coba lanjut kuliah dengan ngambil jurus di Politeknik LP3I Jakarta itu di Senen, ngambil jurusannya multimedia, dan akhirnya ya aku berdiri di sini sampai sekarang. Kemudian apa sih yang aku lakuin selama magang di Wave Studio? Yang pertama itu aku dikasih kesempatan untuk nyari fotografer referensi, kemudian foto harian, terus ada photoshoot, ada test shoot gitu. Nah, yang pertama foto referensi. Nah, ini ada beberapa fotografer yang menurut aku emang ini bukan baru sih, tapi dari udah lama aku coba ngikutin mereka dan kayaknya sekarang pun masih kiblatnya kayak pengen ke mereka gitu. Yang pertama Santiago. Nah, dia lebih ke potret dan street gitu. Nah, dia aslinya Florida. Nah, dulu aku punya keinginan itu bikin bisa dibilang film dokumenter, tapi lebih ke gambar visualnya seperti ini, dan dapat kesempatan untuk kolaborasi sama Ivan Saputra Alam itu anak UMN, dan ya bisa dibilang belajar juga dari mereka. Kemudian Sopison. Nah, dia lebih self portrait gitu. Nah, dia dari Nigeria, dan ini foto-foto yang menurut aku, loh, iya bisa gini gitu. Dan lucu aja foto-foto yang dari benda-benda yang notabene-nya yaudah ini biasa aja gitu. Dan nah, aku masuk ke Wave Studio pun ya aku belajar itu dari Ko Ivan dan yang lain-lain. Aku belajar itu karena yaudah dari sudut mana kamu lihat itu bakal berbeda gitu sih. Terus kemudian Band For Me. Nah, dia kalau menurut aku editorial. Jadi yang sempat aku awal itu bilang ke Ko Ivan dan ke Mas Norman
Nah, dia itu apa ya, lebih ke eksplorasinya jauh lebih gokil sih kalau menurut aku. Dan aku ngikutin, mungkin sebelum masuk web pun aku udah ngikutin dia, kayak bisa nggak ya aku seperti dia gitu. Ini 3 urutan teratas, kemudian ada lagi Joshua Santiago. Nah, dia fashion sebenarnya. Nah, dia dari Karibia. Nah, dia dari foto-foto yang beliau ciptain, hampir keseluruhan itu full shot, maksudnya full body gitu. Kemudian ada Ali Khaled. Nah, ini dari Nigeria. Ini sebenarnya lebih ke produk. Nah, produk yang jujur baru pertama kali aku sebenarnya moto produk, itu pun di sini di test shoot kedua, dan ternyata segini susahnya foto produk gitu. Karena dulu ya udah moto hampir nggak pernah foto yang namanya foto produk gitu. Kemudian apa yang kedua, ini foto harian. Nah, aku coba jelasin, ini foto pertamaku pas awal masuk ke web studio. Nah, dari sekian banyak, maksudnya ya aku pribadi ngerasain bahwa ternyata emang perlu banyak moto, banyak eksplorasi, terus banyak ngelihat referensi, itu berpengaruh banget gitu. Jadi dari awal pertama saya moto untuk foto harian ini, dan terakhir ini itu. Kemudian test shoot, aku punya kesempatan untuk test shoot beberapa kali. Jadi dari test shoot ini sebenarnya test shoot gagal dari awal gitu. Aku pernah ngomong ke Ko Evan, aku sebenarnya pengen ngambil distorsi gitu. Nah, kenapa aku nggak ngambil distorsi? Ya itu, udah lama banget nggak moto, dan aku dikasih kesempatan dapat model yang dari Mbak Dewi yang bisa dibilang wah keren nih modelnya. Aku sampai blank mau ngapain gitu. Dan ya udah, mana distorsinya? Ko Evan pernah nanya gitu. Iya ini foto gagal gitu. Tapi dari situ aku coba, gagalnya itu tuh masih bisa diperbaiki dengan apa? Dengan editing lah, dengan grafis-grafis ataupun ornamen-ornamen lain yang bisa ditambahin. Nah, ini test shoot pertamaku, modelnya si Claudia. Nah, ini sih look pertama. Terus ada 3 look untuk test shoot yang pertama. Yang kedua ini. Nah, foto ini tadinya itu aku pengen gambarin bahwa si modelnya itu lebih cool, lebih berani, dan dengan memanfaatkan cuttingan dari lampu, aku coba ngasilin foto-foto seperti ini. Nah, ini pun ada berapa kali aku minta masukan ataupun dapat revisian dari Ko Evan dan dari Mas Norman ataupun yang lain. Kemudian ini test shoot yang kedua, ini pun aku sendiri nyadarin bahwa ini foto produk pertamaku. Aku pernah nanya ke Mas Indra, Mas, gimana sih foto produk itu? Ya bukan Mas Indra doang, banyak yang coba aku tanyain, dari Pak Mandra, Pak Soleh, dan si Tegar pun aku tanyain gimana prosesnya gitu. Dan ini jujur, ini foto pertama dan editing pertamaku untuk produk. Mungkin ya cukup lama aku ngulik ini karena gimana ya nyiptain highlight ini, terus nyiptain bulir-bulir ini. Ya udah, aku coba ngulik. Prinsipku, aku nggak mau nanya dulu kalau sumpah aku pribadi belum pernah nyoba. Aku coba dulu, aku cari gimana pun referensinya ataupun gimana pun link untuk mencobanya, ya aku cari aja dulu. Ketika udah mentok, aku baru nanya. Nah, sebelum itu aku coba nyari hal-hal terkait si produk ini. Produk ini ternyata dari Bali, dan dia salah satu brand bir gitu, craft beer yang di Jakarta itu sebenarnya banyak, tapi kayak dilihatnya tuh kayak ini dari luar gitu. Nah, aku kenapa nyoba ini karena craft beer ya,
penasaran sih moto kaleng itu kayak gimana, terus bentuk-bentuknya itu kayak gini, nyiptain si lengkungan-lengkungan itu gimana. Dan waktu itu bisa ada beberapa produk yang pengen coba aku ambil, cuman kayaknya karena ini hal pertama yang aku coba, ya udah dengan sesimpel ini. Nah, ini aku coba discuss sama, minta masukan ke Mas Norman. Nggak bisa nih kalau sumpama untuk awal aku bikin itu ada 4 look gitu, 4 look. Nah, masukan dari Mas Norman, nggak bisa Dim kalau sumpama ini mesti disandingin kayak gini. Nah, terakhir ini aku coba suggest ke Mas Norman, Mas kalau sumpama kayak gini gimana? Nah, ini masih enak gitu. Dan akhirnya ya udah aku ambil, dan ya udah berkat bantuan semuanya ya hasilnya kayak gini. Kemudian test shoot yang ketiga. Test shoot yang ketiga aku coba buat itu ada 4 look. Yang pertama itu lebih ke beauty, terus dua itu lebih ke beauty, yang duanya itu lebih ke fashion sih. Itu ini temanku sendiri, karena aku coba nanya ke dia sebenarnya lebih ke talent film pendek gitu, film pendek. Terus dulu aku sempet ngajak dia untuk foto, ternyata bentrok banget terus gitulah. Nah, akhirnya ya udah mau coba nggak, tapi lebih ke beauty gitu. Dan akhirnya punya kesempatan buat motoin dia, dan ini hasilnya. Dan balik lagi, ini foto beauty pertamaku, dan editingnya pun sama, masih ya coba ngulik-ngulik gitu. Ini look pertama. Ini look kedua, ini lebih ke fashion. Nah, aku kemarin foto terakhir itu dapat kesempatan pakai si Kathleen dari Mbak Dewi. Kathleen, tapi sayangnya ya cuma sampai jam 12, cuma dapat 1 look doang gitu. Ini Kathleen dan si Dinda. Ini look kedua. Kemudian ini look ketiga. Look ketiga dari test shoot ketiga itu. Ini masih masih dengan Dindanya. Dan yang terakhir ini untuk test shoot yang ketiga dengan look keempat. Nah, ini kan lebih ke showing produk si lipstiknya itu sih. Dan untuk editing aku pribadi nggak terlalu banyak banget nambahin ataupun ngilangin, lebih ke ya cleaning gitu aja. Nah, bagaimana berikutnya? Bagaimana pandangan teman-teman dari Web Studio terkait aku yang anak magang sekarang gitu. Itu sih presentasi dari aku, kurang lebihnya mohon maaf dan maaf lagi. Terima kasih.